Sempat ke ini nggak, kerekam nggak makanan? Enggak, Hah? enggak. Dari situ Tata ditarik sama orang laki-laki, nggak pakai celana dalam Tata nggak tahu di mana. Jadi kayak ada bercak gitu, merahasiakan. Sama sekali tidak ada yang tahu, makanya baru buka di sini. Di situ kita party. Party apa jedak-jeduk? Sek. Karena waktu SMA itu mikirnya Nggak ngerti ya kamu ya? Aku juga waktu ngerti. SMA masih perawan sih. Iya. Tapi maksudnya aku tuh kepengen juga ngerasain party sek tuh gimana sih? Gimana sih? Ada dong rasa penasaran Rasanya seperti gimana itu. gitu. Tapi gue nggak berani Nggak cuy. berani, takut. Takut gitu. Iya. Kayaknya belum siap gitu tubuh indah ini dilihatin ke orang-orang banyak gitu. Apalagi dengan keahlian gaya-gaya yang spektakuler dari gue itu, kayaknya gue Ah, takut orang lain minder. Ngerti nggak? Iya. Expertise Anda di Iya. bidang. Hai, nama saya Tata, usia saya 28 tahun. Sejak kapan kamu mengalami pelecehan seksual? Sejak kecil, dari usia 5 tahun sampai SMA, saya mengalami pelecehan seksual. Kenapa kamu memilih untuk tidak menikah? Karena saya tahu saya tidak akan mempunyai keturunan dari rahim saya sendiri. Kenapa kamu memilih Night with Nikita untuk berbagi cerita kamu? Karena saya ngefans banget sama kakak Nikita. Dan saya beberapa kali kontak tim opera, baru kali ini saya punya kesempatan untuk bercerita, berbagi pengalaman di sini. Oke, kalau gitu kamu udah siap ketemu sama Kak Nikita? Saya siap. Hai pemirsa Opera Entertainment, ketemu lagi sama gue Nikita Mirzani dan Digi Divi pastinya di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Night with Nikita. Hari ini keluarin, kita nggak janjian loh, tapi nggak janjian loh tadi kita. hampir sama ya. Yang kemarin hitam-hitam. Iya. Sekarang hampir Mendekati, mirip Pepe iya. ya. Gitu. Sejauh udah pas sudah. Iya benar. Betah ya Diki tuh selalu ada di sini, ini udah episode ketiga loh. Udah. Dia ada di sini. Menyenangkan. Menyenangkan ya, Iya. enak kan? Aku udah bayaran nomor 1 kita. Ah, iya. Kamu napik dong ntar itu Iya, kan. Kamu gitu. pasti. Makanya yang bikin betah itu adalah vibe-nya ketika bekerja. Betul, karena vibe-nya, terus kedua juga pembayarannya di sini lancar. Oh iya. Ketiga, bayaran terbesar ya cuma di Opera Entertainment. Yeay! Di channel-channel YouTube lain enggak kecil. Serius. Kecil ya? Kecil. Iya sih. Cuma di sini doang gede. Udah gede terus cepet lagi. Nggak pernah ditawar lagi. Nggak, sekian langsung. Kok sama treatment kita? Iya. Gila, emang gokil ya Opera nih. Iya kan? Aduh. Oke, malam ini kita kedatangan seorang wanita yang memilih jalan hidupnya untuk tidak menikah dan membesarkan seorang anak perempuan yang tidak lahir dari rahimnya. Langsung aja kita panggilkan, ini dia narasumbernya. Ya. Halo, silakan duduk. Halo Mbak. Ya. Nah, ini namanya Mbak Tata. Mbak Tata. Ya, Mbak Tata ini sengaja ya ingin menceritakan tentang kisah hidupnya di Opera Entertainment. Iya. Ya kan? Jadi Dik, di sini itu kadang-kadang ada orang yang malah kepengen diwawancarai Wih. gitu. Iya. Jadi kita tuh nggak susah untuk cari narasumber. That's right. Makanya narasumber kita tuh semuanya real. Real, nggak ada yang ngapal skrip, nggak ada. Nggak Bro. ada, nggak Ini ada. Memang kalau kebetulan dia ngapal skripnya langsung dari Tuhan. Dari Tuhan. Gitu Iya. aja. Belum kita bercerita, mendengarkan ceritanya Mbak Tata. Mbak Tata mau pakai masker atau mau dibuka? Ya, aku pakai masker aja Pakai ya. masker, boleh. Iya. Boleh. Itu namanya HAM, hak azazi manusia. Kirain pedas. Oh, Kalau Oke, boleh nanya? Lama-lama pada girang tuh. Iya, Bedain iya. celana ntar. Diki, lo Iya. tau nggak katanya Mbak Tata ini tuh ngefans sama gue? Sangat ngefans banget. Kenapa? Kenapa nggak suka? Dari kakak Nikita waktu syuting ini Nenek Gayung. Nenek Gayung. Ya, Udah waktu lama di banget. BKT lama banget. Itu aku ngefans banget sampai sekarang. Apa yang Mbak Tata
kepikiran untuk mengidolakan seorang Nikita Mirzani yang huru-hara, suka cari ribut, suka nimbrung urusan orang, sering dilaporkan ke kepolisian? Apa yang di matanya Mbak Tata ini spesialnya seorang Nikita Mirzani di matanya Mbak Tata? Tata nggak lihat Mbak Nikita Mirzani masalahnya. Ya Tata lihat kakak Nikita Mirzani ini ngehidupin 3 anak yang seorang diri, sama kayak Tata sekarang. Itu luar biasa, Tata ngefans sekali. Terima kasih. Yang Berarti diambil dia tuh sosok ibunya dari lu, Po. betul. Tanggung jawabnya segala padanya itu yang diambil baik sama Betul. dia. Berarti dia masih bisa ngeliat sisi positif dari seorang Nikita Mirzani. Ini yang bagus. Benar. Yang betul tuh begitu. Iya. Mbak Tata duduknya agak kesini boleh Mbak Tata? Iya, Mbak Tata. Iya. Oke Mbak Tata, Mbak Tata katanya juga sempat ketemu Mail ya? Iya. Di mana itu ketemu Mail? Waktu 2020, Kak Mail tuh sempet bikin status. Katanya bisa endorse gratis di Mail dan dimakan juga sama kakak Nikita Mirzani. Kita datang itu ke apartemen yang sebelum Ciledug dari Blok M itu. Oh ya. Karena kan aku suka nonton juga Nikita Crazy Rich Miril itu. Dia kan Nikita suka punya apartemen di situ kan, lagi bangun apartemen juga di situ gitu. Aku suka nonton. Nah, di situ aku ketemu Mail nungguin sampai hujan-hujanan, sampai bawa anak gitu kan. Saking pengen ketemunya sama kakak Nikita gitu. Akhirnya ketemu nggak? Sekarang Baru ketemu. Oh berarti waktu hujan-hujanan itu nggak ketemu ya? Oh. Jadi kita sebenarnya Tapi lihat, cuman tapi dia ketemu. kan nasib. Nggak mungkin doang. Enggak lah, gue nggak pernah kayak gitu Diki. Oh gitu. Mungkin Mungkin gue ngejar lagi, waktu, Po. mungkin gue lagi nggak ada di situ. Lagi ada di Tapi situ. kamu lihat nggak? katanya kata Mail ada di atas gitu. Mungkin lagi kerja. Oh, mungkin lagi kerja. Iya. Karena Atau- kantor yang karena apartemen yang disambangin Mbak ini tuh Iya. adalah kantor gue. Ada kantornya. Jadi apartemen tapi gue jadikan kantor. Kamu datang lagi office hour mungkin. Iya, Kayaknya. mungkin lagi kerja. Iya, dan yang datang Tuh, itu banyak, tidak- bukan aku aja Tuh. yang kirim-kirim makanan itu. Tapi nggak kecewa, nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Tapi kan gue suka endorse makanan-makanan UMKM Iya, free. support UMKM. Iya, tapi kan sempat ke ini nggak kerekam nggak makanan? Enggak. Hah? Enggak. Atau mungkin Harusnya tuh ini Mail nih kayaknya Mail nih. Sama yang Mail udah salah. kali. ke Mail kayaknya. Enggak, karena Ke-skip, kalau ke-skip. ke-skip karena kalau aku itu udah terima beres, misalkan Kak ini dari ini dari ini dari ini Ya. gitu. Oke, ini buat makan siang, ini buat makan malam, udah Ya. tersusun. Tersusun. Mungkin ke-skip kali. Iya. Iya. Listnya yang ngatur Mail kan itu ya. Iya, Bukan tinggal dulu. kamu doang gitu. Emang jualan apa kalau boleh tahu? Aku jualan kayak bakso gitu, Kak. Oh, bakso. Bakso ayam, isinya ayam gitu. Oh. Iya, Sama- iya dong. Iya, masa bakso Bakso ayam isinya ayam sapi. pastinya Pak RT. Kayak gitu, sama mie gitu. Dan bisa buka catering juga kalau ada pesanan. Oh, oke. Terima oke, pesanan oke. ya Tata. Kamu mau tanya apa sama Mbak Tata? Tata, katanya kamu ini pernah mengalami pelecehan ya di usia-usia belia di Iya. SD dulu. Dari kelas 1 Satu SD? sebelum kelas 1 Satu SD ini? SD. Masih kecil dong. Itu dilecehkannya oleh guru ngaji. Tapi wanita. Les biola. Terus biola. Tapi setelah Tata keluar SMA, karena guru ngaji itu tetangga, dia nikah gitu. Oh, jadi waktu mau masuk SD kelas 1 dilecehkan oleh guru ngaji tapi seorang perempuan. Seorang Apa yang dia perempuan. lakukan? Kayak kalau kita lagi baca Al-Quran kan duduknya di bawah, terus sampai gitu nunduk. Pakai mereka Dia, lama kalam. dia meluk-meluk dari belakang, pegang dari belakang gitu. Tata pikir itu memang kasih sayang atau apa? Memang harus kayak gitu guru ngaji ke anaknya waktu Tata kecil. Tapi ternyata waktu ada dari pengajian itu nginep di masjid. Isi ibu guru ngaji Tata ini ngajakin Tata mandi. Tapi bukan Tata aja ya, gitu. Beberapa juga ada yang ngajak mandi dan dia pegang-pegang payudara Tata, payudara yang lainnya, gitu. Nah dari situ Tata udah itu aja. Kalau dari guru ngaji, itu kalau dari pelecehan seorang guru, tapi sekarang gurunya udah meninggal.
SD itu SD. SD itu, SD kelas 4. Cowok. Oh ini SD kelas 4, tadi Iya. SD kelas 1, sekarang SD kelas Iya, 4. kelas Oh 4. diapain? Kayak kalau misalnya kita lagi ngerjain PR atau apa, kita itu dimasukin tangannya si guru itu ke rok kita, terus kayak diremes-remes gitu pahanya gitu. Sesekali kalau misalnya Tata lagi sekolah telat pulang, cuman ada beberapa siswa di kelas, itu kita suka dipelukin. Jadi kelaminnya dia itu nempel ke kita gitu. Ke kelamin kita tuh nempel, cuman nggak sampai kayak kebuka gitu. Kadang sesekali guru itu pernah suka minjem tangan kita, pegang ke kelaminnya dia gitu. Itu waktu kelas 4 SD, karena kalau dulu Tata sekolah wali kelasnya itu cuma satu, dia aja. Jadi semua pelajaran kecuali olahraga gurunya itu aja gitu, wali kelas gitu. Jadi tiap hari seperti itu gitu. Dan bukan ke Tata aja, Ke semua. ke semua. Berarti kamu mengalami pelecehan seksual itu berapa kali tuh? Kelas 1, kelas 4, Kelas 1, berlanjut lagi kelas nggak? 4 berlanjut lagi di SMP. Kata kamu pernah diperkosa. Iya, Perkosa siapa? aku nggak tahu Kak. Umur berapa? Kelas 2 SMP. Di sekolah? Di luar sekolah. Jadi sekolah Tata itu sekolah siang, pulangnya tuh maghrib. Kan kalau ke rumah Tata kan jauh banget jalannya dari depan tuh. Dari situ Tata ditarik sama orang laki-laki, dan sampai sekarang Tata masih inget banget mukanya. Kalau misalnya ada yang nonton ini, ditarik ke pos satpam. Dari pos satpam Tata udah nggak inget lagi apa-apa. Dari itu kejadian sebelum maghrib. Tata dikasih minum atau obat, Tata nggak tahu. Udah gitu Tata ingetnya waktu di semak-semak aja Kak. Tata udah nggak pakai celana dalam. Celana dalam Tata nggak tahu di mana. Jadi kayak ada bercak gitu. Sepanjang jalan Tata gemeteran, belum makan, udah dicariin orang tua gitu. Terus udah gitu jalannya juga ngangkang. Tata bilang, dari mana? Sama orang tua dibilang, Tata baru main taekwondo. Udah itu aja. Dan Kenapa kamu nggak jujur? Iya. Tata takut karena mamah tuh kayak galak gitu Kak. Papa sama mama tuh galak banget sama Tata tuh. Ya tapi kan itu bukan kesalahan kamu. Bukan, tapi pasti orang tua itu nyalahin Tata tuh kayak, kamu kenapa pulangnya malam banget gitu. Kayak sih kayak gitu. Jadi orang tua Tata tuh orang yang nggak percaya Tata sebetulnya, orang tua tuh dari dulu gitu. Lebih Kenapa? percaya. Kok nggak percaya sama anaknya? Tata nggak tahu, lebih percaya sama teman-teman Tata gitu. Kayak misalnya kalau Tata pulang agak lambat kan karena Tata emang sekolah kurang ya nilainya gitu, jadi suka dihukum. Kalau mau pulang sekolah itu suka telat, bersihin dulu. Kalau orang lain kan 4:30 udah pulang, kalau Tata 5:30, karena bersih dulu. Nah terus tetangga Tata kan depan juga sama kan, satu kelas. Mama Tata suka nanyain, kalau si Tata kemana gitu. Oh Tata main dulu, padahal Tata bersihin kelas gitu. Waktu itu tuh. Tapi karena kemampuan akademisi dia di sekolah Iya, kurang, kurang. bisa dibilang kurang pinter lah. Jadi Iya. orang tuanya ke dia juga kayak ngerasa gitu kan Ya, jadi mungkin ya. makin di under pressure ya Iya. kali. Jadi Tapi kayak kenapa gitu. kamu tidak mengadukan masalah ini, pemerkosaan ini ke kantor polisi? Tata sama sekali nggak tahu yang namanya kantor polisi itu apa. Dulu awam sekali Kak. Handphone aja dulu waktu SMP tuh cuman handphone, nggak ada kayak sekarang gitu. Kantor polisi Tata dulu nggak tahu apa gitu. Tapi berarti kamu sampai sekarang, sampai hari ini masih merahasiakan kalau kamu pernah diperkaos? Iya, masih merahasiakan. Sama sekali tidak ada yang tahu, makanya baru buka di sini. Gitu. Iya. Katanya kamu dulu tuh pernah diperkosa sama guru rame-rame. Oh iya, itu waktu SMA. Kamu Banyak. kenapa sih kok hidup kamu, mohon maaf ya, Iya. maksudnya kok selalu dapat pelecehan itu? Tata nggak tahu masa lalu Tata atau orang tua punya kesalahan apa Iya. jadi ngelahirin Tata nggak tahu. Maksudnya dari perkosa satu ke perkosa yang lain gitu, Kalau yang guru SMA jatuhnya bukan perkosa sih. jatuhnya apa? Jadi semenjak SMP Tata selesai dan Tata dipaksa untuk sekolah lanjut SMA. Karena Tata juga mau sekolah salah satunya jangan di situ, tapi orang tua tetap kekeh harus Tata di Maunya situ di situ. sekolahnya gitu kan. Akhirnya Tata sekolah di situ, tapi orang tua kebentur biaya Kak.
Abis kebentur biaya, Tata bingung, tapi sedangkan Tata udah pengen banget sekolah tinggi gitu kan, sampai SMA lah minimal gitu. Dan Tata juga harus lulus SMA karena nggak mungkin anak satu-satunya masa yang nggak lulus sampai SMA gitu. Akhirnya karena Tata udah diperkosa dan Tata juga setiap hari murung, kayak nggak berarti gitu. Akhirnya Tata coba open BO. Oh, dari situ. Dari mulai situ kamu. mulai terus kayak chatting di Facebook, ada grupnya. Kalau sekarang udah nggak ada grupnya. Ketemulah sama guru ini, guru SMA Tata yang sekolah pertama. Nah, terus udah gitu karena Tata nggak pernah yang namanya di pinggir jalan kayak orang-orang, Tata cuma dipanggil di dalam kamar. Jadi guru itu BO Tata udah ada di kamar. Tata datang, ternyata guru Tata. Tapi gurunya itu udah tahu Tata karena sebelum open BO dia suka minta fotonya dong gitu kan, kalau ada yang mau BO gitu ya. Fotonya dong, videonya. Tata udah kirim. Terus pas Tata datang, kok guru bahasa Inggris Tata gitu. Dan Tata sampai sekarang benci banget sama bahasa Inggris gara-gara itu. Gara-gara itu. Berarti kamu open BO ke guru itu untuk apa? Karena Tata kebentur biaya, besok ujian SPP Tata itu telat 5 bulan karena swasta. Kalau sekarang ini kan jadi ada SPP. Oke. Jadi untuk mengganti uang SPP Diki. Iya. Supaya bisa ikut ujian harus ngelunasin SPP yang tertunggak. Biasanya Iya. gitu kan, Po. Iya. Ditukarlah dengan Iya, kayak gitu. Fasilitas. iya badannya dia. Iya, Oh. gitu. Berapa sih memang barang pertama kali yang kamu dapatkan 500.000 dari sang guru? sang guru. Oh. Dari semuanya juga 500.000 tuh. Semuanya tuh siapa aja? Ya yang BO Tata. Guru-guru semua? Enggak ada guru, yang BO guru Tata cuma satu. Yang lain kan kayak om-om, kayak suami orang gitu. Oh. 500 kamu patokin? Iya. Kok mursid? Murah? Karena kan SPP Tata waktu itu 175. Hanya butuh 500.000 tuh untuk 5 bulan. Karena buat ujian. Oh, jadi aku bisa tangkap ini Diki. Dia tuh sebetulnya maksudnya kamu tidak mau melakukan itu ya, karena dia Iya. juga tidak mematok harga Iya, kalau mau nggak tidur sama gede dia. ya, Po ya. Cuma digopay, yang penting bayar SPP dan itu kan masih SMA kali ya. Iya, Iya, penting yang dia pikir SPP. yang penting SPP-nya ketutup. Dia nggak mikirin lebihnya gitu kan, Po. Iya, Gitu kan, iya, Bor. nggak diketok. Oh. Tapi kan setelah itu bahasa Inggris kamu bagus nggak nilai? Enggak. Karena kan dia head. Ahead. Nah, tapi guru itu menjanjikan Tata untuk nilainya bagus. Oh, wow. Akhirnya Tata diajakin dari kampung Tata ke Jakarta. Itu dan Tata punya pengalaman yang buruk sekali. Ada lagi pengalaman buruk itu, apa? Jadi pengalaman Tata tuh, Tata dibawa sama dia. Besok kan kita ujian nih katanya, biar nilainya tinggi. Karena kalau Tata itu nilainya 2, kata gurunya. Tata ikut aja, subuh-subuh Tata diajakin. Tata pikir Tata mau dibawa kemana. Taunya Tata dibawa ke salah satu apartemen, yang sekarang juga masih ada apartemennya. Di kamar apartemen, setelah 2 jam, 3 jam perjalanan, ternyata di situ bukan Tata aja. Di situ banyak banget, Kak. Apa banyak banget orang? Iya. Ngapain? Cowok 3, cewek 3, cowok 4, dan kita berdua. Di situ kita party. Party apa jedak-jeduk? Sek. Endul nggak? Karena waktu SMA itu Nggak ngerti ya kamu ya? Aku juga waktu SMA masih perawan sih. Iya, kan gitu. Tapi maksudnya aku tuh kepengen juga ngerasain party sek tuh gimana sih? Gimana sih? Ada dong rasa penasaran Rasanya seperti gimana itu. gitu. Tapi gue nggak berani Nggak cuy. takut. Takut gitu. Iya. Kayaknya belum siap gitu tubuh indah ini diliatin ke orang-orang banyak gitu. Apalagi dengan keahlian-keahlian gaya-gaya yang spektakuler dari gue itu, kayaknya gue takut orang lain minder. ngerti nggak? Gila. Expertise Anda Iya. dibilang. Orang lama. Jadi kamu party di situ. iya, aku dipakai sama siapa aja. Oh, Hah? Jadi maksud sorry gini. Ini gue mewakili pertanyaan kalian yang di sini nih, ya kan? Iya. Konsep party
konsep party itu kan melebur gitu kan, kita saling kenal. Nah kalau party seks itu berarti boleh memilih satu sama lain, boleh. Aku mau sama kamu, aku mau sama kamu, aku sama kamu gitu. Atau enggak habis dari sini ke sini. Iya, sini, Iya, sini, kayak gitu. sini, Cuman sini. kita ganti kayak caps gitu, ganti kondom gitu. Jadi Terus, kamu udah pasrah tuh mau dipakai sama siapa aja. Iya, karena Tata mikirnya besok ujian Inggris harus nilai bagus. Itu cuman gitu. Terus udah gitu semua orang yang laki-laki di situ pada ngikatnya ke Tata. Ke Tata masih kecil dulunya, itu sampai sakit banget, itu sekitar seminggu Tata nggak bisa jalan. Mohon maaf, Mbaknya sekarang umur berapa sih? 28. 28. Sakit banget dulu tuh ya. Tapi dari pernah diperkosa, pernah timbul rasa menikmati seks nggak akhirnya? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, ngerti. Setelah SMA itu Tata baru merasakan. Enduro gitu Iya. kan. Akhirnya setelah tahu merasakan enduro apa yang Mbak Tata lakukan? Masih open sih kalau waktu itu. Masih open, Masih tapi open. harga sudah naik. Iya, nah akhirnya Tata keluar sekolah, Nggak lulus nih. gak lulus karena Tata selalu diancam sama gurunya. Gitu. Pingin sih Tata juga kayak ngelaporin, cuman udahlah gitu. Yang penting sekarang Tata hidup udah bahagia gitu sama Iya. ini gitu. Nah, setelah itu kan masih open BO katanya udah menikmati seks. Berarti harga naik berapa? 700. Cuma naik 200, Bang. 200. Iya, tapi kalau waktu open BO di Jakarta sama di Tangerang itu lebih kayak orang-orangnya lebih sopan, Kak. Sopan mana? Tangerang sama Jakarta? Dua-duanya deh. Sopan. Iya. Sopannya tuh gimana maksudnya? Kayak Assalamualaikum gitu dulu gitu. Atau gimana sih? Gue bingung. Ya kan gimana sopannya atau enggak? Punten atau gimana dulu? Aku buka ya. Atau pas mau dibuka, Aku buka ya. pelan-pelan dulu Iya, ya. iya, Gitu, betul. gitu. Gimana Gimana sopannya? Sopannya? kayak memperlakukannya itu yang layak lah gitu, kayak nggak biasanya kan sini kamu gitu di Tidak memanusiakan gitu. manusia gitu, Nah ibarat itu gitu. ya kan. Kalau di sana kamu masih muda, jadi sebelum kita TKP main dia suka cerita-cerita dulu gitu. Kamu ketiduran pas diceritain nggak? Enggak, Saking enak ceritanya Iya. tidur, Nyaman diselimutin, itu. ditinggal. Nyaman Iya. jatuhnya. Aku kan bayar. Langsung balik lagi ke kamar. Oh iya, berarti sampai sekarang masih open BO nggak? Enggak, Udah berhenti? sudah berhenti. Dulu waktu open BO ada pengalaman terburuk atau terindah? Terburuk ada. Apa? Jadi kalau Tata sebelum main, Tata suka mandi dulu kan, karena Jakarta panas banget kan, beda sama kampung. Tata mandi, tas Tata itu dibawa kabur, tas, uang, handphone, laptop di dalamnya. Gitu. Akhirnya Tata pulang 2 hari, Tata nggak makan, cari Gara-gara gimana. tas itu Iya, diambil. gitu. Kasian. Ke warnet. Kenapa sih hidup kamu? Nggak ada gini mulu. Iya. Roller coaster banget gitu. Iya. Tata Tapi nggak tahu. waktu ini tadi sempat pengen nanya juga. Kejadian pertama kamu udah mulai dilecehin di pas di SD itu kenapa nggak buru-buru setidaknya ngelapor aja, "Mah, Pak, aku diginiin masa." Aku sempet bilang Iya, sama, iya maksudnya digituin gitu. Kok digituin gitu maksudnya. aku sempet bilang sama temen-temen SD juga, kamu suka diginiin gak sih sama guru kita itu gitu? Iya katanya, ya cuma sekedar itu aja gitu. Jadi nggak kayak ngelapor ke orang tua tuh takut gitu. Cuman gitu aja. Tapi kan dia punya pengalaman waktu kelas 1 SD digrepe-grepe sama cewek. Nah itu pas kamu udah dewasa Mbak, kamu akhirnya kepikiran nggak untuk melakukan itu sama perempuan? Enggak, kamu belum pernah BO sama cewek? Belum? Belum. Ada kadang pernah waktu itu, cuman aku nggak mau. Oh kamunya nggak mau? Iya, Bang. Berarti dia bukan double. Bukan, oh iya. Kalau kita kan cewek bisa, cowok juga Tuh, bisa. udah mulai nyari temen gitu. Gitu. Begini, udah mulai nyari temen gini. Ya kan kita mah kan yang penting Gini, nyamannya. Iya, nyaman gitu, Iya. gitu kan. Alat kelamin nomor 2. Iya. Yang penting pengertian. Pengertian dulu, nyaman dulu. Sekarang tuh kan kita nyari hubungan tuh apa sih? Kan cari nyaman. Iya, cari nyaman. Benar. Bener nggak? Iya, nyamanan mahal. Iya, kalau udah punya duit berarti kita cari kenyamanan kan? Iya. Ya udah, Betul. berarti kan genre doesn't matter. Matter juga kadang-kadang. Doesn't matter. Iya, Kayak di Polandia, Iya. this is Indonesia, pasti matter. Nanti kita Oh, iya, framing. Oh.
Diki mau Iya, nanya. aku pengen nanya nih, bener nggak saat kamu menstruasi kamu tetap melayani tamu, Iya. bahkan tanpa pengaman, Iya. pengamanan yang ketat ya? Nggak pakai pas pampres. Gila. Ini gimana? Apa bener? Iya benar. Jadi waktu mau ambil rapot setelah ujian, itu rapot baru dibagiin setelah uang bangunan sekolah itu lunas. Ini bukan SPP lagi, ini uang bangunan. Yang cuman orang tua Tata cuma bayar 200.000 dari 3 juta kalau nggak salah. Minimal setengah dari harga itu baru bisa naik ke kelas 1, kelas 2 SMA gitu. Baru. Tata bingung, Tata dari mana gitu. Minta orang tua juga orang tua lagi susah payah. Akhirnya Tata BO, tapi Tata udah bilang sebelumnya, Om, Tata lagi menstruasi. Om, Tata lagi menstruasi. Jangan pakai Tata. Tapi Tata tetap dipakai. Oke. Dan itu gak pakai kondom. Cuma di situ aja. Itu hebat banget sekolah. Dan itu bikin masa depan Tata kayak sekarang. Jadi Tata cuma bilang sama orang-orang yang open BO kayak Tata stop. Tata cuma bilang itu aja. Gak enak. Iya, tapi kan kalau Tata kan open BO kan demi memenuhi kebutuhan sekolah, Iya. bukan kayak perek-perek di luar sana. Bukan untuk lifestyle, Foya-foya, gaya gaya hidup, hidup, traktir temennya, tas-tas ke mehong, klub, ke klub, ke Hollywood. udah mulai merek ya? Iya, Anda mulai kan? merek. Udah nggak ada. Saya lupa. Udah nggak ada, Jadi tapi kan dulu itu tempat hilang. tongkrongan anak-anak muda gitu kan, Wah. para kupu-kupu malam, abis dia kerja, dia show off, dia bawa laki, dia bayarin laki ya kan, dia mabok-mabok. Kalau Mbak Tata mah very good, kenapa? Karena dia cuma untuk sekolah. Iya, emang pure udah kebutuhannya cuma 500.000 ya 500.000. 500.000 aja, gitu maksudnya. iya. Padahal Kalau kan- teman-teman artis yang nggak terkenal kan naik terus harganya. Aku Iya. iya gitu. Nggak apa-apa, namanya hidup itu semua pasti ada lika-likunya gitu. Kalau hidup lempeng-lempeng aja juga nggak nikmat. Dong. Iya, gitu. harus ada kerikilnya supaya kita tahu kapasitas kita tuh seperti apa, kekuatan kita seperti apa, keikhlasan kita seperti apa. Itu yang aku pelajari dalam hidup sih. Yes. Iya, hanya orang-orang hebat yang dikasih cobaan berat sama Tuhan. Ih. Makin tinggi pohon makin ini. Iya, gede karena anginnya. kadang-kadang tuh Tuhan ingin melihat sekuat apa sih lu gua kasih cobaan gitu. Iya. Mau ngambil jalannya jalan yang benar atau jalan yang gimana nih gitu. Itu kan udah choice apa namanya? Pilihan Pilihan hidup. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, Betul. udah. Betul. Jalanin aja selama nggak bikin susah orang ya, Po, Iya, ya. meratapi hidup boleh tapi jangan kelamaan. Oh, jangan kelamaan. Iya, nangis itu penting dalam hidup loh. Karena iya. gue juga merasakan itu ketika gue sudah menangis, rasanya kok dada gue nggak sesek lagi ya. Oh iya, Gitu. ada lega dikit Ada ya lega gitu. dikit, iya. Iya. Tapi jangan melebur dalam kesedihan. Jangan. Boleh. Harus cari jalan keluarnya bagaimana sih supaya hidup kita nggak begini terus. Yap. Ya kan? Betul. Jangan diratapi, kalau diratapi kan kadang-kadang yang maaf ya, miskin aja terus karena terlalu banyak meratapi, ngerti nggak? Yang lo harus lakukan itu lo cari solusi. Ikhtiar. Ikhtiar, tapi keluar, jangan lu di dalam rumah, ngerti nggak sih? Gitu. Banyak kan orang cuma maunya berdoa, Iya. gitu. Doa Ini gue penting merasa juga. kayak gue lagi domelin sama kita nih. Iya, doa itu juga penting, tapi Iya, kalau betul. kita nggak ada actionnya, Iya betul. sama aja bohong. Iya. Doa harus diiringi dengan ikhtiar. Betul, Percuma kalau minta doang percuma. tapi nggak kerja. Nah, benar Gitu. banget. Iya. Tapi dalam hal ini si Tata nih kayak ya memang kejeblos jadi open BO tuh memang bukan karena gaya hidup atau circle pertemanan, karena memang udah pendidikan ya Po ya, karena Untuk emang pendidikan. dia sadar secara akademisi kemampuannya kurang, terus ya udahlah ambil Iya. keuntungan dari si bahasa Inggris nih gitu. Iya, dan bahasa-bahasa yang lain ya, kan cuma bukan bahasa Inggris aja. Oh iya, bahasa-bahasa yang lain gitu. Iya. Tapi emang gurunya cuma bahasa Inggris doang yang janjiin nilainya bagus. Tapi bagus nggak pas buka rapotnya? Bagus sih. Bagus. Memenuhi janji berarti. Janji. 80? 85? 75 deh. Ya oke. Oke lah ya, itu udah aman ya, Iya. udah aman ya. Tata, apakah orang tua tahu kamu memutuskan untuk tidak menikah karena tidak bisa memiliki keturunan? Tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu memang sudah cek kalau kamu tidak akan pernah bisa memiliki Sudah. keturunan. Sudah. Tata sudah cek. Jadi karena waktu pengalaman Tata dari Open BO ini, Tata pengen banget punya anak. Akhirnya Tata memutuskan nggak pakai
kondom. Ah. Berharap Tata punya anak. Dari siapapun itu Dari pokoknya siapapun Tata hanya itu, pengen punya anak. Gitu. Terus Tata kebersihan juga kan, karena dia aja di kata tamu, kamu harus bersih ya gitu, kamu harus berobat di sini ya gitu. Akhirnya Tata ini, dok, Tata kan punya ini, Tata jadi cerita ke dokter, Tata kok nggak hamil ya walaupun nggak pakai kondom. Ternyata pas di USG transvaginal itu peranakan Tata itu jauh dari rahim gitu. Jadi itu yang menyebabkan ini. Dan Tata juga udah pernah cerita sama dokter kalau Tata pernah main tanpa lagi mens, tanpa caps, itu kata dokter sangat bahaya. Iya memang. Sangat bahaya Betul, sekali. Bahaya banget, nggak boleh bahaya itu. banget. Oh, berarti dalam hal ini dia udah divonis sama dokter emang nggak bisa udah. Oh, berarti kamu udah Nggak divonis. bisa. Oh mungkin yang selama ini yang masukin itu kamu pendek kali. Harus cari yang panjang nggak sampai ke mentok. Pernah kok, Pernah panjang? tapi tetap enggak. Udah mentok? Udah mentok. Nggak dapat juga? Kamu ngerasa saking panjangnya kayak ini pankreas dia. Pernah nggak tembus sampai ke pusar? Kalian saya Gue pernah, Bo. Tiba-tiba dung di sini gue. Aduh aku bayang. Tapi kamu tenang aja Mbak Tata, aku juga punya teman. Padahal dia bisa punya anak, tapi dia memutuskan menikah tidak ingin punya anak. Alasannya hanya dia tidak ingin memberikan kebahagiaannya ke orang lain. Aduh. Jadi sebenarnya kalau kamu tidak punya anak, kamu juga jangan bersedih karena kamu bisa punya anak dari rahim orang lain. Seperti bisa ngambil dari panti asuhan. Oh, mengadopsi. Udah kan? Iya, udah kamu udah Oh, mengadopsi. adopsi? Itu anaknya ada di sini kak. Oh iya. Oh, ada anaknya. Oh, dari umur berapa? Dari bayi. Dari bayi, berarti udah chemistry ya, udah Ya. dapat karena dari bayi. Iya. Iya nggak apa-apa, jangan sedih kalau kita nggak bisa melahirkan, nggak bisa mengandung dalam perut sendiri. Iya. Kita besarin aja anak orang, sama aja kok. Iya. Bedanya Tetap cuma bisa. nggak pernah ada di perut. Iya. Iya sih, Po. Iya kan? Tapi kan masih tetap bisa melampiaskan rasa keibuan kita, rasa Sama kasih anak sayang orang kita lain. tetap bisa tercurahkan. Iya. Walaupun kode dan kodenya kita nggak bisa ngelahirin. Iya. Ini kalau ini dapat anak yang ini ngadopsi dari mana? Dari temen, jatuhnya dari teman. Jadi waktu Tata open BO udah dari keluar SMA, Tata bingung uang Tata mau kemana. Tata sempet pengen punya anak dari dulu supaya uang Tata habis dari BO itu buat anak, beli baju gitu. Sedangkan Tata waktu itu open BO itu kalau punya uang gitu ke mall tuh beli baju, padahal bajunya nggak buat siapa gitu. Baju anak-anak tuh suka disimpan di rumah gitu, banyak banget gitu anak-anak. Tiba-tiba ada status siapa nih yang mau anak bayi nih lagi dibuang gitu, boleh deh kalau mau adopsi yang benar-benar. Akhirnya Tata datang, Tata bilang jangan dulu ya, jangan dulu dikeorangin. Tata beli baju dulu untuk prepare-nya karena dikontrakan kan. Waktu itu Tata emang udah jarang banget BO karena Tata punya salah satu usaha kan. Nah, Tata itu sampai kan kontrakan Tata tuh berderet. Beli baju bayi, Tata cuci dulu. Tata bilang, Tata ini kenapa ada baju bayi di sini? Iya, buat anak Tata. Mereka tuh kayak ngacuhin Tata gitu. Besoknya Tata datang bawa bayi. Subuh-subuh Tata dari Jakarta bawa anak bayi. Terus udah gitu tetangga-tetangga kayak ngasih baju bekas gitu kan, karena Tata cuman beli baju sedikit gitu. Kasurnya juga nggak layak. Itu akhirnya sampai sekarang Kak, gede itu anak sama Tata. Tata coba Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, tapi respon orang tua gimana tahu kamu ngadopsi anak? Nggak mau. Karena kan orang tua taunya Tata di Bali kerja gitu dan kuliah. Orang tua tuh taunya Tata tuh kerja dan kuliah, bukan ngurus anak gitu. Sedangkan Tata berpikirnya gini, kalau Tata nggak adopsi anak ini, Tata nanti sama siapa? Orang tua sama sekali nggak perhatian. Ya. Pertanyaan aku Tata ya, kamu ini kan sepertinya susah sekali untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Karena kamu tidak mau berbicara sama orang tua tentang kejadian semasa hidup kamu yang dulu, bener nggak sih? Ini dulu yang kecil-kecil. Iya, kenapa kamu tidak mau melakukan itu? Kan secara kamu juga sudah dewasa, sudah bisa cari duit sendiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Kenapa kamu tidak berusaha untuk jujur sama orang tua tentang segala macam keluh kesah, masalah yang ada di hidup kamu supaya lebih ringan? Mungkin dengan kamu bercerita dengan orang tua, mungkin kesialan-kesialan nanti akan ada lagi, akan hilang gitu.
Kenapa kamu nggak mau melakukan itu? Karena pasti orang tua Tata kepikiran, Kak. Ya kalau kepikiran pasti, lebih parah lagi kalau kamu nggak ngomong, kamunya juga kepikiran, mau ngejalin apapun jadi nggak enak nggak sih? Iya. Oh, Jadi kayak ada yang iya. kejepit gitu. Iya, mau sampai kapan gitu ditutupin gitu kan. Karena kalau aku sih pernah dengar ada peribahasa cantik dari luar sana. Kulil haq walau kana muron. Jadi katakanlah jujur walaupun itu pahit. Biasanya emang di depan doang pahit, tapi setelah semua nerima keadaan yang sebenarnya terjadi, mereka mulai belajar mengerti Iya. gitu. Emang nggak langsung, oke aku sayang lagi. Enggak, maksudnya nggak mungkin. dulu Butuh ya, waktu pasti. Butuh waktu ya, Po. Gitu Iya. kan, namanya orang buat salah. Tapi kan. orang tua, sejahat-jahatnya orang tua kayaknya tidak akan mengacuhkan anaknya terlalu lama deh. Iyalah. Iya kan? Mungkin dari kamunya juga karena kamunya tidak mau jujur. Jadi orang tua juga kayak ngebatin tapi nggak berani ngomong kalau nggak dimulai duluan, ngerti nggak Iya, sih? iya. Orang tua kan kadang-kadang suka egois nggak sih? Iya, egonya Iya, orang tua. egonya orang tua maunya anaknya dulu yang datang ngomong gitu. Dong. Gua orang tua, lu anak, Iya. lu dong kemari. Benar, dan Gitu. mungkin sekarang situasinya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena kamu sudah dewasa. Mungkin nanti perbincangannya juga akan sedikit berbeda ya, bukan kayak zaman SMA waktu dulu gitu. Betul. Mungkin sekarang udah saatnya kamu harus ngomong ke orang tua gitu. Kamu waktu kecilnya diginiin. Karena setahu aku ridonya anak itu adalah ridho ilahi. Iya, ridho Allah. Kalau nggak ridho Roma. Ah. Ya ridho anak. Begadang dong. Iya benar, ridho orang tua ya ridho anaknya. Ridho anak, gitu. gitu, Jadi iya. mungkin setelah kamu ngomong, ada doa-doa mungkin yang dipanjatkan oleh orang tua, ya Berubah kan? nasibnya ya. Berubah nasib kamu. Iya. Coba, bener nggak tuh? Heeh. Dicoba aja dulu, nggak ada Iya. salahnya dicoba kan? Diberaniin ya, Po ya. Iya. Gitu. Konsekuensi gitu. Daripada kamu cuman berkeluh kesah sama diri sendiri, kamu nggak bisa dapat jawabannya juga. Bismillah nanti Tata. Iya pasti bisa ya. Pasti ada. Pasti ada jalannya. Jangan ngoyo sama. Soalnya Tata juga udah 3 tahun gak pulang, Kak. Nah, itu lagi. Pasti ada kerinduan di hati orang tua. Bener nggak sih kamu tuh sekarang masih suka nge-DM mantan tamu kamu? Bisa nggak sih lu jangan baca di, kayaknya gue minta diganti deh. Bentar. Oke. Sekarang udah hafal. Macam-macam sama bos saya. Dia ngetes langsung di TKP. Iya. Kamu pernah nggak masih minta nge-DM atau nge-WhatsApp mantan klien kamu, minta duit dong buat ngidupin anak kamu? Pernah? Iya. Aman kok. Aman. Kalau itu kohos. Iya bener. Pak. Iya. Masih sering? Iya. Masih menjaga relationship gitu Iya. kan? Networking antara mantan-mantan Ini klien. mantan pacar, mantan klien. Klien. Oh, mantan klien. Karena kan Ada Tata grupnya, ada grupnya? udah lama banget nggak open BO gitu dari semenjak 2016 udah nggak gitu. Jadi Tata kan kalau ngede-gedein anak itu butuh susu. Saya anak Tata susunya kuat banget, Kak. Akhirnya Tata bingung, daripada Tata harus open BO, ya udah Tata Minta aja. minta-minta gitu. Tapi dikasih. Dikasih kadang 50, kadang 20 gitu, lumayan lah buat gesek. Oh. Susu ya, Bu. Susu mahal banget kok. Kadang 50, kadang 20. Boleh nanti kapan-kapan kamu DM Diki. Iya, coba kamu saya Nggak berani. Beraniin. diberanin aja. Paling aku 15 aja. Jangan ada lagi. Iya, jadi. Tahu nggak, Lebih, kadang-kadang lebih, tuh pahala kita tuh Iya, bisa benar. berlipat ganda ketika kita membantu yang tepat tahu. Betul Iya. gitu. Jangan yang terdekat, tapi yang tepat. Yang Nah, tepat, yang benar-benar betul, membutuhkan. benar. Begitu. Contohnya selain mungkin Kak Niki akan memberikan Pasti kalau gua contoh mah sedekah pasti. kepada Tata. Pasti kalau Dan gue suka menolong karena buat pasti gue kelihatan orang yang nggak tegaan. ketika gue menolong seseorang Iya. dia berdoa dong untuk gue. Nah itulah jalan gue menuju surga. Kalau gue masuk surga. Iya, kita nggak Gitu. tahu. Kita Pokoknya nggak ntar ada tahu. hitungannya dong. Iya, makanya lebih baik memberi sama orang-orang yang tepat karena di setiap malamnya pasti ada doa dipanjatkan untuk gue. Gue yakin itu. Karena setiap dia nerima terus dia seneng, sebenarnya itu udah doa buat Iya, sebenarnya walaupun dia iya. nggak katakan. Iya, Cuma benar. banyak dah pahalanya dia mah ngasih orang dulu. Iya. Pertanyaan terakhir Mbaknya, apa sih yang ingin Mbak capai dalam hidup? Aku cuma pengen hidup aku sama anak aku bahagia, terus sama orang tua juga sehat gitu. Terus aku pengen pulang kampung, pengen ketemu orang tua, udah kangen banget. Kenapa kamu nggak mau pulang kampung? Biaya, Pak. Berapa kampung kamu di mana? Di Jawa Barat, Di mananya? di Cimahi. Wah, mau pulang kampung. Iya, tapi kan orang tua taunya aku di Bali gitu, kerja gitu.
dan Kamu nggak kuliah gitu. Aku kamu pengen nggak bisa pulang karena terpaku biaya. Dan kalau pulang kalau nggak bawa duit nggak enak gitu kali iya, ya. Beban paling ya, beban sama orang daripada lain. jadi kayak lebaran tuh pengen kumpul tapi balik lagi daripada kumpul aku pakein uang ongkos, ya udah mending aku kirim aja ke mama gitu. Oh, tapi kamu Sama suka ke kirim papa. uang. Tiap bulan Berapa kamu kirim? kadang 200 kadang 300 karena kan buat bayar listrik gitu. Tenang, kamu mau pulang kampung kan? Tapi kamu beneran pulang kampung ya? Nanti kirimin aku video lagi di kampung, bisa nggak? Aku pengen banget Coba kirimin pulang. uang 5 juta ke dia. Aku juga ingin Nggak ada lu pulang aja ke neraka lu. Ntar ketemu gua di situ. sama kampung temen aku juga di Cimahi. Setengahnya kasih ke orang tua, habis itu kamu coba ngobrol sama orang tua supaya lebih enak ke depannya hidup. Apalagi sekarang udah punya anak kan. Kalau bisa nggak usah lagi pergi-pergi, cari aja pekerjaan di kampung ya kan. Kalau misalkan bisa masak, bisa buka warteg atau apa, warung-warung kelontong kecil. Iya. Aku lagi usaha sih Kak di Jakarta. Itu keahlian aku tuh pengen banget. Dengerin ya, menurut aku Jakarta ini keras. Kalau kita tidak tahu kita suka, kita bagus di bidang apa, jangan coba-coba. Persaingan di sini ketat seperti celana jeans. Aduh, Tahu nggak? gila. Enggak, kalau nggak Artis kuat. aja main sikut-sikutan. Wow, itu udah rahasia umum. Parah, Saling kan? sikut-sikut gitu kan. Stand up comedy apalagi? Apalagi saling menjegal Oh, job-job bukan. korporat. Iya, bukan Yes, lagi. parah. Saling menjilat satu Saling sama menjilat lain. satu sama ya kan? lain, menjilat yang lebih kaya. Iya. Banyak seperti Gitu. itu. Jadi kalau kamu masih belum yakin sama apa yang kamu lakukan di Jakarta, lebih baik pulang ke kampung, Ya. cari usaha di sana, bahagiakan orang tua karena kamu juga udah lama kan nggak pulang. Makasih kan Niki, aku seneng dibagi kan. Ya, ini aja. Ini aku beneran. Hah? Gak Beneran lah, itu nanti di sama yang paling kecil badannya, kirimin ya. Tapi aku cuma minta satu, kamu beneran pulang. Nanti Iya. kamu kirim video ke dia bahwa kamu sudah pulang. Gitu. Kirimin ya. Bismillah. Foto-foto bareng-bareng keluarga. Apa yang mau kamu sampaikan buat Mbak Tata? Sepertinya dia banyak beban dalam hidupnya. Coba kasih Quotes atau quotes, apa? apa buat penyemangat hidup? Penyemangat hidup, Motivasi. motivasi. Coba. Kalau aku sih yang dari tadi aku tarik cuma aku pengennya Tata balik, Tata jujur ke orang tua, udah sih itu aja. Insya Allah mungkin Allah punya skenario lain. Kalau ditutupin jadi gini analoginya kayak di rumah Tata nginjek tai kucing, tapi Tata nggak ngaku, tapi di rumah tuh orang tua siapa yang nginjek tai kucing ya? Tata tetap dia nggak tahu, padahal Tata mau sampai kapan begitu kan nginjek tai kucing, padahal ada tai kebo, ada tai lain gitu maksudnya gitu. Pengennya sih pasti berubah kok Tata. Kalau Diki nggak sih kayak gitu, pasti berubah insya Allah. Coba aja kayak pesan Kaniki dijalanin, berani jujur aja dulu ke orang tua. Kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Ada ridho orang tua soalnya, pasti berubah kok. Tapi orang tua benar semua kan di kampung, maksudnya orang tua yang benar kan? Iya, orang tua kandung. Oke. Bukan orang tua kandung, maksudnya orang tua yang benar itu maksudnya gimana ya? Kayak ya dia orang tua kayak orang tua pada umumnya di kampung gitu nggak sih? Iya kan? Orang tua Tata Nggak tuh, neko-neko, nggak ngonya gitu kan? orang tua Tata tuh agamis banget. Nah, tuh Jadi kalau Tata berarti itu kan sholat kan orang tuanya kalau udah agamis banget kan? Iya. Nah mungkin kalau Tata pulang kampung tuh ya Tata harus pakai kerudung ya gitu. bagus dong. Gitu dan Nih, Tata mikirin anaknya Tata. Tata Muslim kan? ya Iya. Apapun nanti, dia kan nanti bakal dewasa. Dia kan bakalan nanti jadi ibu, orang tua jadi anak. Kalau dia nggak punya bin, nggak dihisap nanti, nggak punya bin. Binnya siapa? Bin orang tuanya, ayahnya gitu. Kalau dia nggak tahu dan nggak kenal gitu kan, kayak harus diperjelas itunya kayak gimana ya. Emang cerita aja apa adanya gitu kan, terus coba cari tahu orang tuanya siapa, kenalin siapa, karena buat nanti ini juga kan kita kan hidup bukan di dunia doang. iya memang berat Iya, sih buat sebetulnya. Tata Iya. juga mikir apalagi sebetulnya Tata pengen adopsi anak laki-laki karena waktu nikah lah itu kan nggak usah ada bin gitu. Nah, Tapi gitu. setelah Tapi kan- cuman Tuhan ngasih anak ke Tata cewek gitu. Nah, Dan ya. Tapi apapun genre anaknya, mau cewek mau Iya. cowok, Iya. yang penting harus dirawat dengan baik. Udahlah Iya. jangan banyak-banyak ambil anak juga, yang penting satu Iya. diberikan kasih sayang iya dengan baik, pendidikannya, Cukup. sandang pangannya, Iya.
kan. Oke lah kalau begitu. Oh, dia 5 juta, saya Nggak usah, lo kan masih baru. oh, ya. Ada teman saya banyak banget di Ciamis. Ciamis juga ya? Ciamis mana sih kau? Ciamis. Cimahi ya? Cimahi. Iya Cimahi. Di Ya perawat. emang rezekinya dia udah. iya, rezekinya dia. Iya kan? Selamat ya. Iya. Masih seneng banget kawan ya. Udah. Yang penting pulang berbahagia dengan keluarga. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Tata sudah mau menceritakan kehidupannya di kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Betul. Bahwa kejujuran itu penting untuk diutarakan. Ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Iya. Coba berani. Yang namanya jujur ya, Po ya. Benar. Iya. Oke lah kalau begitu ada yang mau kata-kata yang mau kamu sampaikan? Sudah Kayaknya udah pasti 3 episode. penutupnya udah host saya dong yang ternama. Aku aja ya? Iya dong. Oke, Itu udah miliknya kita. Iya kan? Oke lah kalau begitu ya sebelum pamit ini ada sedikit kata-kata dari aku. Menerima ketidaksempurnaan diri dan tetap menyayangi orang lain dengan setulus hati merupakan kesempurnaan cinta yang hakiki. Mudah-mudahan bintang tamu kita malam hari ini bisa memberikan inspirasi untuk kehidupan kita ke depannya nanti. Amin. Nikita Mirzani pamit. Gigi pamit. Tata juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di A Night with Nikita. Dadah. Berapa rekening kamu? 50, 52, 465, 18. Ini 5 jutanya. Semoga Mbak Tata pulang kampungnya dengan selamat. Sama-sama. Ini anaknya. Kak, makasih ya, aku udah beli kulkas uang yang kemarin dari kakak.